Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jumu'ati afdala ayyamil usbu' wa ja'ala fihi sa'atad du'a'i fiha mujabun wa masmu' wa khassahu bi khasa'isa liya'rifan nasu qadrahul marfu' wa yaqumu bihi 'alal wajhil masyru' Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah mubidul ajnadi wal jumu' wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh atqa abidin wa ahda matbu' Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin fit ta'ati wal khudu' Amma ba'd, ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, wa qad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Husnul Khatimah yang saya muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah di siang Jumat ini dengan kesehatan, dengan kesempatan dan juga dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa hadir berkumpul kembali di ruangan masjid yang kita cintai, Masjid Jami' Husnul Khatimah, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Semoga apa yang telah kita laksanakan, baik yang fardu dan sunat, dan juga yang akan kita laksanakan, mudah-mudahan dengan kemurahan Allah diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menyerap dan menerima ilmu-ilmu dan petuah-petuah agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah sekarang kita berada di masjid, yaitu Masjid Husnul Khatimah. Dibandingkan saudara-saudara kita yang seagama, mungkin masih ada di kantor, atau mungkin terjebak kemacetan di jalan. Mereka nggak bisa melaksanakan sholat Jumat. Sangat rugi mereka. Kita bersyukur ya sudah berada di dalam ruangan masjid untuk sama-sama melaksanakan sholat Jumat. Saudara, beradanya kita di ruangan masjid itu lebih mulia. Keberadaan kita dimanapun. Walaupun anggaplah kita berada di hotel berbintang 5. Bahkan anggaplah kita berada di yaitu istana raja atau istana presiden kali. Tetap yang lebih mulia di hadapan Allah kita berada di dalam masjid. Inilah saudara-saudara yang Nabi sabdakan di dalam hadisnya, khairul biqa masajiduha. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Jadi masjid ini merupakan tempat yang terbaik. Masjid ini merupakan rumah ibadah. Dan masjid ini saudara-saudara merupakan tempat kegiatan umat Islam. Mulai dari sholat Jumat, sholat lima waktu, pengajian, kegiatan-kegiatan agama. Kita berada di situ berarti kita berada di tempat yang paling mulia di muka bumi. Maka dari itu kita harus senang, kita harus gembira, bahkan kita merasa nyaman ketika berada di suatu tempat yaitu rumah ibadah, entah itu masjid dan entah itu mushola. Hadirin, di samping kita berada sekarang di tempat yang paling mulia di muka bumi, juga kita berada di hari yang paling mulia dalam satu minggu. Itulah hari Jumat. Ya. Jadi hari Jumat merupakan hari yang terbaik di antara hari-hari yang lain. Ada hadis Nabi yang berbunyi, khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baiknya hari, terbit matahari padanya tidak lain adalah hari Jumat.
Saudara, kita berada di tempat yang mulia, berada di hari yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dan memasukkan nanti kita ke dalam surganya. Amin ya mujibas sya'irin. Hadirin, ada yang perlu kita ketahui kalau kita berada di masjid, ya, yaitu hendaknya kita bergegas kalau di hari Jumat. Ya. Hari Jumat itu kan ada kewajiban sholat Jumat. Kita disuruh bergegas datang, jangan sampai lelet begitu ya. Ogah-ogahan datang ke masjid. Nanti datangnya setelah ya kira-kira khotib menyampaikan khutbahnya. Itu gambaran saudara-saudara seseorang ya istilahnya lelet di dalam hadir untuk melaksanakan sholat Jumat. Bukankah ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Ayat ini memang ditujukan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bila mana diseru di hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bergegaslah kamu untuk melaksanakan sholat Jumat tersebut. Jadi saudara-saudara, kita didorong oleh Allah untuk segera datang dan jangan berlambat-lambat di hari Jumat untuk datang ke masjid. Ini resikonya jelek saudara-saudara. Kalau kita datang ya, di hari Jumat, khotib sudah naik di mimbar, maka malaikat tidak catat lagi. Malaikat tidak mengabsen kita. Karena malaikat mulai mendengarkan khutbah. Karena kan di dalam suatu hadis itu diterangkan, idza kana yaumul jumu'ah kana ala abwabil masjid malaikah. Apabila hari Jumat itu di pintu-pintu masjid ada malaikat. Tapi kita enggak melihat saudara-saudara ya, karena lain ciptaannya begitu. Kalau kita kan diciptakan dari tanah ya, kalau malaikat dari cahaya. Jadi beda sekali. Tapi kita yakin dengan firman Allah. Kita yakin dengan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Di antara sabda Nabi itu bila mana di hari Jumat ada malaikat berdiri di pintu-pintu masjid. Itu kata Nabi. Kemudian yaktubunal awal fal awal. Ini malaikat menulis siapa yang datang duluan ditulis duluan begitu. Kemudian yang datang belakangan tidak ditulis saudara-saudara. Ya, enggak termasuk di dalam buku catatan begitu. Nah, ini yang diterangkan fa idza jalasal imam tawus suhuf. Apabila imam sudah duduk ya, walaupun belum mulai khutbah, ya, imam duduk mengucapkan salam, kemudian azan kedua, itu saudara-saudara yang datang maka para malaikat tidak mencatat lantaran mereka menutup daftar hadir tawus suhuf. Daftar hadir ditutup begitu. Karena khotib sudah berada di mimbar, apalagi sedang khutbah. Ya, dikatakan ini malaikat waja'u yastami'una dzikr. Ini malaikat datang ingin mendengarkan khutbah Jumat. Begitu mulia mereka. Maka saudara-saudara berusahalah. Kalau hari Jumat jangan datang lambat-lambat begitu. Segeralah begitu. Patokannya minimal, ini minimal sebelum khotib naik di mimbar. Kalau khotib sudah naik di mimbar, apalagi sudah menyampaikan khutbahnya, maka malaikat tidak tulis lagi. Akibatnya dia melaksanakan sholat Jumat mendapat 0. Gak ada pahalanya. Kita butuh pahala saudara-saudara, karena dosa kita banyak banget ini. Apalagi ada hadis Nabi itu yang menerangkan kalau di hari Jumat itu kita melaksanakan sholat Jumat, maka seminggu yang lalu dosa-dosa kita diampunin. Tapi kalau datangnya terlambat bagaimana saudara-saudara? Ya. Kita harus menyadari tentang ajaran agama. Ya. Datanglah sesegera mungkin. Kemudian saudara-saudara ada digambarkan yang lebih jauh lagi ya. Itu yang datang duluan di hari Jumat, dia mendapat pahala seperti berkorban seekor onta. Besar sekali. Itu yang datang mula-mula ke masjid di hari Jumat, pahalanya dikatakan oleh Nabi mendapat seperti berkorban seekor
onta. Kemudian nanti gelombang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu makin kecil. Ya, misalnya yang kedua seperti sapi berkorban. Yang ketiga seperti kambing, begitu. Yang keempat seperti ayam. Yang kelima yang terakhir. Khotib sedikit lagi naik mimbar. Seperti bersedekah telur ayam, saudara-saudara. Masih lumayan itu telur ayam. Nah ketika khotib sudah duduk, telur pun tidak dapat. 0. Begitu. Tapi dia wajib Jumat. Hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tapi nggak ada nilai dan pahala. Sedangkan kita butuh, saudara-saudara, untuk mengimbangi dosa-dosa kita. Ya, bukankah dengan kebaikan akan menghapus dosa? Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan bisa menghapus kesalahan. Kita hadir di hari Jumat, itu kan suatu kebaikan. Bahkan kebaikan yang paling hebat. Maka itu, saudara-saudara, bisa menghapus dosa-dosa kita. Kemudian di dalam hari Jumat, kita pun harus menyadari, ini hari Jumat, ada khotib berkhutbah, ada pelaksanaan sholat Jumat. Maka jangan berisik dan jangan ribut. Alhamdulillah saya lihat anak-anak di sini disiplin, jangan sampai berisik mengganggu khutbah. Kalau berisik, lebih baik di rumah saja. Ya. Jangan sampai mengganggu orang lain. Termasuk berisik, HP kita berbunyi, saudara-saudara. Bolehlah kita bawa HP, tapi kita harus format silent atau dimatikan sekaligus. Agar tidak mengganggu orang yang berkhutbah, yang mendengarkan, atau yang melaksanakan sholat Jumat. Ada hadis Nabi itu yang berbunyi, man qala li sahibihi ansit faqad lagauta. Siapa-siapa yang mengatakan diam, jangan berisik, maka kamu tuh yang mengatakan diam telah berbuat sia-sia. Padahal dia memberi nasihat, padahal dia melarang jangan berisik. Itu dosa juga, saudara-saudara. Ya minimal dia telah berbuat sia-sia yang mengakibatkan pahala Jumatnya juga hilang. Maka saudara-saudara harus benar-benarlah kita di hari Jumat sangat disiplin. Ya, datangnya disiplin, ya, ketika berada juga disiplin. Kemudian keadaannya tenang, ini kan menyenangkan. Jadi mendukung ibadah kita lebih khusyuk dan lebih baik. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya, di hari Jumat ini ya banyak keuntungan kita. Ya, di antaranya tadi keuntungan pahala, keuntungan ampunan, begitu. Bahkan saudara-saudara, ibadah Jumat ini menghapus dosa selama seminggu. Ada dalam suatu hadis ditambah lagi dengan 3 hari. Jadi menghapuskan dosa 10 hari. Itu kelebihan daripada kita beribadah di hari Jumat. Jangan sampai kita ini malah tidak melaksanakan sholat Jumat. Berbahaya, saudara-saudara. Ya. Jangan sampai ada orang Islam yang mengaku dirinya Muslim, tapi tidak melaksanakan sholat Jumat. Kita sholat Jumat termasuk juga memakmurkan masjid. Jadi memakmurkan masjid. Ya. Masjid itu, saudara-saudara, dibuatnya susah. Ya. Berat. Butuh dana begitu banyak. Memakmurkannya lebih berat lagi. Memakmurkannya lebih berat lagi. Karena godaannya itu. Ya, jadi jarang orang datang ke masjid. Ada yang datang mungkin seminggu sekali, itu masih lumayan. Mungkin ada yang sama sekali tidak datang ke masjid. Padahal memakmurkan masjid sesuatu kemestian bagi seorang muslim. Ada firman Allah yang berbunyi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Ya kita inilah, saudara-saudara, yang memakmurkan. Kita inilah yang meramaikan masjid dengan ibadah-ibadah. Maka kita ada rasa tanggung jawab untuk memakmurkan masjid-masjid kita, musola-musola kita dengan ibadah-ibadah. Sehingga itu orang yang datang ke masjid, Nabi bersabda, bersaksilah kamu, dia adalah orang yang beriman. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat orang sering datang bolak-balik ke masjid untuk melaksanakan ibadah, bersaksilah kamu, dia adalah orang yang beriman. Begitu mulia, saudara-saudara.
orang yang datang ke masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aturan-aturan dan perintah-perintah agama. Dan mudah-mudahan juga kita bisa menjauhkan seluruh larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.